Ih, manis banget. Udah gelembung catnya. Motornya nggak pernah dipakai cuy. Jadi semenjak gue bikin video tuh sama sekali gue nggak pernah pakai motor ini cuy. Waktu itu gue gotong sama bokap gue. Jadi sama sekali nggak ada. Halo cuy, selamat datang di video gua kali ini. Mana nih yang udah gak sabar buat video flat track Juminten cuy. Jadi langsung gua show up aja kalau custom yang gua ambil pada saat project ini adalah flat track. Alasannya ya karena lagi rame dan kayaknya gatel aja gitu kalau nggak ikutan. Dan kemarin sih tawarin ikutan aja, nih ada motornya. Gue kalau olahraga seperti ini kan resiko untuk jatuh dan hal lainnya besar banget cuy. Jadi gue meminimalisir hal tersebut dan gak enak kalau misal pun gue jatuh tapi pakai motor orang, dan baiknya jatuh pakai motor sendiri nantinya, amit-amit sih. Nah, ngelanjutin dari video pertama, kalau kalian yang belum nonton silahkan nonton dulu supaya relate dan nyambung, gak bolak-balik. Jadi langsung aja gue ke video kedua cuy. Nah, di video kedua ini gue ngerubah, yang pertama dikonsepin adalah jok. Joknya akhirnya terrealisasi untuk floating cuy. Yes, akhirnya gue punya jok floating. Suka banget gue untuk awalan dengan plat yang seperti itu. Dan floatingnya tuh kurang lebih nggak banyak, paling cuman segini nih cuy. Berapa senti ya? Tuh ya 3 atau 4 cm lah cuy, segini dari frame bawaan. Terus bagian belakangnya dinaikin sedikit tuh BLU-nya, jadi terlihat lebih shape-nya tuh lebih tinggi gitu. Nah, untuk pemilihan busa jok atau shape-nya mau kayak gimana nanti deh gue bahas cuy. Kita move dulu. Di bagian footstep juga gue ganti cuy, ini dimundurin ya. Nah, ini masih rancu nih cuy. Mesin Win itu kan pendek ya, dimensinya nggak terlalu panjang kayak mesin Karisma. Ini kendala buat gue. Jadi ketika shocknya main, shock depan main, itu kemungkinan besar bannya akan nyentuh ke mesin cuy. Ini sih yang pada saat gua custom jadi cafe racer itu nggak pernah terpikirkan cuy. Tapi baru ketahuan setelah dibawa ke aksial, ini kayaknya mentok deh. Ya udah deh, coba dulu aja buat track pertama apakah mentok beneran apa enggak gitu. Ya udah, nantinya kita akan cek. Dan yang selanjutnya adalah footstepnya itu dimundurin dulu cuy, karena yang cafe racer pertama itu footstepnya terlalu ke depan karena ngikutin bawaan Orion cuy. Gue nggak ngerubah footstep sama sekali, jadi giginya pun juga masih satu di belakang satu di depan. Nah, ini yang belakang dipotong, terus yang footstepnya sendiri atau forward controlnya itu dimundurin, ininya dibuat baru cuy. Untuk persneling gigi, nambah gigi atau ngurangin gigi itu ditambahin cuy, diedit, tapi cuma satu depan doang. Jadi gue harus biasain, kalau biasa pakai chopper kan satu terus ke belakang sisanya. Nah, ini tuh 1, 2, 3 bebek pada umumnya, karena gue belum mencoba untuk pindah ke kopling tangan gitu. Jadi footstep kanan kiri udah pakai footstep trail. Nah, ini fungsinya cuy, ketika amit-amit jatuh itu footstepnya kan bisa ditekuk, jadi nggak bengkok, jadi dia nekuk dan lebih aman sih ke depannya gitu. Jadi well, keren sih, looknya udah mulai dirt off nih, udah mulai tanah-tanah ceh. Nah, untuk knalpot cuy, knalpot gue kayaknya masih mempertahankan deh dengan basic knalpot stainless kayak gini cuy. Udah gue ganti sih dari yang cafe racer. Yang cafe racer kan knalpot nanggung banget segitu cuy. Ini udah gue ganti pakai full stainless. Tapi balik lagi ya, ini ada silencernya, jadi makin empuk cuy. Tapi bracketnya nih yang paling di mata gue tuh masih banyak minornya cuy. Nah, sepanjang perjalanan project ini gue akan cari-cari dulu cuy, bracketnya tuh bagusnya model kayak gimana supaya looknya lebih nice gitu. Nah, terus bagian tangki udah fit dan udah dirapiin lagi. Kayaknya lebih manis deh kalau misal pun pendek kayak gini cuy, daripada sebelumnya kan panjang gitu.
ya emang konsepnya juga udah beda ya. Balik lagi ke bagian belakang itu ditambahin spakbor kecil aja. Sebenarnya gua pengen yang plastik cuy, karena minim resiko amit-amit ya. Kalau misal rider di belakang gua itu nyundul gua, itu lebih aman gitu kalau plastik. Nah kalau plat itu resikonya emang lebih besar, tapi sementara ini pakai plat aja dulu. Nanti kedepannya gue sambil cari juga untuk yang plastik. Ini buat fitting aja nggak apa-apa. Terus nanti kedepannya pakai plastik supaya lebih aman gitu cuy. Jadi main aman dulu pakai plat buat fitting, lebih aman lagi mainnya itu nanti pakai plastik gitu cuy. Nah balik lagi, side kanan kiri bagian angka tuh, plat nomor bagian kanan kiri itu juga pengen gue ganti cuy. Pokoknya gue lagi pengen banget plastik sih. Jadi beberapa bahan kayak di depan nanti number plate-nya, kanan kiri, spakbor itu pengennya gue pakai plastik semua supaya pertama lebih ringan, itu lebih minim resiko karena plastik kan kalau kena benturan kalau nggak pecah ya cuman melengkung gitu. Nah kalau plat kan lebih keras. Nah itu cuy yang dipikirin. Karena di beberapa balapan seperti TNI tahun lalu itu untuk regulasinya nggak boleh ada bahan selain plastik gitu. Jadi kayak lampu tuh dilepas, lampu beling tuh dilepas, terus lampu belakang dilepas, sen juga dilepas. Jadi lebih ke safety-nya sih kalau terjadi accident kayak gitu. Nah berangkat dari situ, gua lampu depan juga pengennya knockdown atau bisa dilepas pasang. Ketika gua butuh lampu depan atau riding malam pakai motor ini, atau gue pengen night ride gitu pakai Juminten, lampunya bisa gue pasang cuy. Kalau lagi track dan hal lainnya, lagi latihan siang-siang ya lampunya tinggal dilepas aja, buat 10 lepas tinggal masukin tas. Sewaktu-waktu butuh tempelin, colokin, udah sesimpel gitu aja cuy. Nah banyak kendala yang gue alamin karena motornya lama nggak nyala. Pertama adalah akinya mati cuy, businya juga harus ganti, oli udah juga harus ganti. Terus knop atau cangklokan ya kalau bahasa Inggrisnya, cangklokan buat busi juga harus diganti. Itu sedikit sih, kecil-kecil, tapi emang harus carinya tuh masih gampang dicarinya di toko-toko online ataupun di toko offline yang ada di sini tuh, di dekat Bates, Ciledug, atau misal pun di Puri Beta tuh masih banyak cuy. Tapi balik lagi ya, nyari yang orinya tuh gue prefer tetap di e-commerce cuy, supaya lu nggak buang waktu untuk kesana, ternyata wah ini asli kok tapi aslinya OEM. Nah gitu-gitu tuh gue males tuh cuy. Mendingan udah sekalian aja cari yang original supaya lebih nyaman ke depannya cuy. Jadi kalau misal pun ada kendala, oh ini udah produk yang terbaik kok gitu. Misal pun nggak ada, gue saranin jangan cari yang KW sih, carinya yang pakai aftermarket cuy. Kayak misalkan ada beberapa brand yang ngeluarin aftermarketnya atau racingnya, nggak apa-apa lah kalau masih tipis-tipis, looknya masih dapat, pakai aja itu dulu gitu cuy. Nah selanjutnya itu bagian kelistrikan cuy. Kelistrikan tuh udah pasti gua rubah banget, semuanya dipotong kabelnya yang udah ada dan nempel di motor gua sehingga lebih nice atau looknya lebih clean. Karena yang ke depan gue cuman butuh satu kabel aja buat lampu, jadi yang ke belakangnya tuh dirapiin lagi. Nah di sini dibantu sama Mas Sunda cuy. Perlistrikan dan hal lainnya itu mesin Mas Sunda yang pegang. Untuk body dan hal lainnya Mas Coco. Untuk aransemen, untuk aransemen, untuk supervisornya semuanya under Mas Gali. Jadi gue tektokannya gampang dan deket banget dari tempat tinggal gue. Jadi kalau ada apa tinggal main cuy. Nah ini cuy yang seru lagi, shockbreaker belakang itu masih bagus banget dan masih layak pakai. Tapi balik lagi ya, setelah gue lihat-lihat kok kayaknya terlalu tinggi dengan ukuran ini. Kalau nggak salah dulu itu 340 mm deh cuy. Gue pengen sedikit lebih pendek karena kalau buat slide, kata Mas Gali atau flat track tuh
better yang agak ceper. Kalau buat enduro tuh yang tinggi, atau buat trail tuh yang tinggi, atau vintage gitulah, trail enduro. Nah kalau flat track tuh butuh yang nggak terlalu tinggi, jadi agak ceper. Gue butuh shockbreaker yang kurang lebih 320 atau 310 cuy. Yaitu pilihannya ada Tiger, Mega Pro, BL, apalagi ya, Honda XL. Nah nanti gue bakalan fitting juga. Terus warnanya gue juga nggak merah kayak gini cuy. Gue nyari pernya tuh yang rapet-rapet. Ini kan pernya lebar-lebar ya, jadi kesan klasiknya tuh menurut gue kurang dapat. Belanja lagi, jadi kita cari lagi, hunting lagi shockbreaker yang cocok buat Juminten cuy. Selanjutnya apa lagi ya? Menurut kalian apa lagi sih cuy yang harus dirubah biar flat track banget gitu? Tulis di komen coba cuy, apa aja yang harus gue rubah lagi. Nanti kalau misalkan ada ide menurut kalian bagus, gue langsung comot dan gue mention di Instagram kalian. Jadi balik lagi untuk Jumintennya, ini bakalan gue tes dulu cuy di track, muter-muter daerah BSD-an lah ya, jangan terlalu jauh. Karena balik lagi ya, di deket Bintaro, Ciledug, Jakarta Selatan, Jakarta deh, kita tuh belum nemu sirkuit flat track yang proper gitu, yang punya orang yang nih loh dipakai silahkan gitu. Kita masih kucing-kucingan dengan petugas atau dengan security setempat cuy, karena izinnya tuh ngurusnya gimana kita bingung gitu. Dan pastinya tolonglah ya, moga ini ditonton sama yang punya lahan atau pemerintah, alhamdulillah disupport, karena ini bentuk dari olahraga. Dan semoga kedepannya teman-teman yang mau main tuh ada space-nya, ada tempatnya gitu cuy. Kayak dulu skateboard nggak ada, akhirnya sekarang banyak. Nah seperti itu, gue pengen banget tuh olahraga kayak gini dilihat dan dilirik sama ya berkompetensi lah, nggak perlu pemerintah, atau ada teman-teman yang punya lahannya datar, flat, bisa buat main. Ya udah, silakan hubungi gue, nanti gue coba survei dan coba langsung lihat gitu cuy. Oh ya, satu lagi, gue tuh baru ambil sepatu buat flat tracknya cuy, supaya lebih secure, gue lebih berani untuk naik motornya dan lebih pede sih, sehingga keamanan gue terjaga, naik motornya juga lebih aman di track tersebut gitu cuy. Nih gue kasih lihat videonya ya. Nah cuy, gue juga unboxing sepatu safety cuy. Jadi yang tadi gue bilang, dibilang lebay juga nggak ada masalah ya. Jadi kita unboxing sepatu seharga 800.000. Ini paling murah cuy, karena masih tahap belajar, dan buat safety-nya sih menurut gue udah cukup, kata Mas Kelly juga udah cukup. Jadi gue cek barang ini di salah satu e-commerce, ya udah buat main aja cuy. Nanti kalau udah sering main, gue kayaknya ganti sama yang lebih proper lagi cuy. Wih, plastiknya juga sangat mewadai ya ininya ya, packaging sangat simple. Nah ini cuy, size nya gue pakai 39 tuh. Ini yang kanan, ini yang kiri cuy. Nah gimana menurut kalian, apakah ada masukan? Ini juga buat trail vintage ya, atau enduro lah, masih masuk sih. Oke, it's fine sih menurut gue. Kita coba pakai aja nanti pas di track. Overall ya boleh lah cuy. Itu mana ya detailnya nih, ini di gini ini. Nah gini lah pokoknya, sip, aman. Ini sebelah kanan tuh, ke depan juga nggak terlalu gimana ya, masih masuk lah dengan gaya gue dan motor Juminten gue cuy. Oke, besok kita pakai, let's go, thank you. Gimana menurut kalian sepatunya? Asik ya? Ya pakai yang standar dulu aja, nanti kalau misal pun udah proper dan emang bener latihannya rutin, kita upgrade ke yang lebih baik cuy. Semoga ada yang support, dan teman-teman juga pastinya support ya buat olahraga ini, supaya bisa ikutan bareng, balapan bareng. Oke, jadi di video selanjutnya gue bakalan bahas, dan mungkin bisa tipis-tipis latihan ya. Nanti gue bakalan show up ke kalian video kemarin gue latihan tipis-tipis. Pokoknya thank you udah nonton. Gue Ki Adam, see you next video. Sorry kalau ada salah-salah kata. Peace out.